Pada video kali ini kita akan membahas soal simulasi OSN IPA SD tahun 2024 tingkat provinsi. Kita akan mulai dari soal yang pertama. Kita lihat dulu soalnya, medium yang dibutuhkan gelombang mekanik dalam perambatannya. Medium dibutuhkan gelombang mekanik dalam perambatannya, sedangkan gelombang non-mekanik tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Sebutkan dua jenis gelombang mekanik dan gelombang non-mekanik, A, B, C, D, dan jawab pertanyaan sesuai dengan format A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Baik, jadi di sini topiknya adalah tentang gelombang dan medium perambatan ya. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu gelombang itu bisa kita bedakan menjadi dua berdasarkan medium perambatannya. Jadi kita tulis seperti ini, gelombang kita bagi jadi dua. Yang pertama apa? Yang pertama adalah gelombang mekanik. Apa itu gelombang mekanik? Gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium ya. Jadi di dalam perambatannya dia butuh medium atau butuh zat perantara. Sedangkan yang kedua kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah yang pada soal ini disebut sebagai gelombang non-mekanik, atau kita sebut aja gelombang tersebut adalah gelombang elektromagnetik ya. Kemudian contohnya, apa itu contoh gelombang mekanik? Salah satu contoh gelombang mekanik adalah gelombang bunyi. Jadi bunyi itu merupakan gelombang mekanik. Merambatnya melalui apa? Bisa melalui padat, cair, maupun gas. Kemudian contoh lainnya misalkan gelombang tali. Artinya apa? Gelombang tali itu gelombang yang merambat melalui tali. Kemudian contoh lainnya selain gelombang bunyi, gelombang tali itu adalah gelombang air ya, seperti ombak atau gelombang pada sungai dan seterusnya. Itu merupakan contoh-contoh dari gelombang mekanik ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini untuk yang mekanik boleh pilih bunyi atau gelombang tali atau gelombang air dan seterusnya. Sedangkan yang kedua yaitu gelombang non-mekanik atau kita sebut sebagai gelombang elektromagnetik ya. Nanti disingkat sebagai GEM seperti ini, gelombang elektromagnetik. Nah, yang di sini yang dua ini, yang non-mekanik itu sama dengan gelombang elektromagnetik. Apa aja gelombang elektromagnetik itu? Ada beberapa spektrum gelombang elektromagnetik ya, mulai dari gelombang radio, kemudian ada gelombang mikro atau kita sebut sebagai microwave ya. Kita tulis saja gelombang mikro. Kemudian setelah gelombang mikro ada yang kita sebut gelombang inframerah ya, atau kita cukup tulis sebagai inframerah. Kemudian ada lagi yang namanya cahaya tampak. Kita tulis di sini cahaya tampak. Kemudian ada lagi yang namanya gelombang ultraviolet. Kemudian gelombang atau sinar X ya. Jadi ultraviolet. Kemudian setelah itu ada sinar X dan yang terakhir adalah sinar gamma ya. Sinar X dan sinar gamma. Nah, ini yang kita sebut sebagai spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi kita bisa pilih dua, dimasukkan ke jawaban C dan D ya. Jadi kita bisa jawab misalkan urutan yang A, yang pertama kita pilih bunyi, kemudian yang kedua kita pilih gelombang tali, kemudian yang untuk non-mekaniknya kita bisa pilih gelombang radio, dan satu lagi misalkan kita bisa pilih cahaya, atau apapun untuk gelombang elektromagnetik bisa dipilih dari 7 spektrum gelombang elektromagnetik yang sudah dituliskan di sini. Itu pembahasan untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Atom merupakan unit dasar dari materi yang terdiri dari inti atom yang terdiri dari titik-titik dan neutron, serta titik-titik yang berputar mengelilingi inti. Jumlah proton dalam inti atom membentuk jenis elemen kimia yang dimiliki oleh atom tersebut. Ikatan yang dibentuk oleh satu atau lebih atom membentuk ikatan kimia disebut titik-titik. Air merupakan salah satu contoh molekul yang terdiri dari dua atom, yaitu titik-titik dan titik-titik. Baik, jadi soal ini adalah soal yang berkaitan dengan atom ya. Secara sederhana, gambar atom bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi gambar ini adalah gambar visualisasi tentang atom ya, dan atom itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian yang pertama di sini yang berwarna merah dan berwarna biru, yang digabungkan ini yang kita sebut sebagai inti atom. Nah, inti atom sendiri itu terdiri dari dua bagian, atau di dalamnya itu ada dua partikel lagi. Yang pertama adalah partikel yang bermuatan positif yang disebut sebagai proton, dan yang kedua, proton itu muatannya positif ya, dan yang kedua adalah partikel yang bermuatan netral yang kita sebut sebagai neutron. Neutron tidak ada muatannya, jadi dalam inti atom ada proton dan ada neutron. Sedangkan di luar inti atom ada partikel yang membentuk atom dan dia itu mengelilingi atom dan kita sebut sebagai elektron. Jadi ada elektron dan elektron itu bisa berputar atau bisa bergerak mengelilingi inti atom. Elektron ini memiliki muatan negatif. Maka kita bisa jawab untuk yang pertanyaan A, yaitu atom merupakan unit dasar dari materi yang terdiri dari inti atom yang terdiri dari titik-titik dan neutron. Kita tahu inti atom isinya adalah proton dan neutron. Maka jawaban untuk A itu adalah proton. Kemudian untuk pertanyaan B,
serta titik-titik yang berputar mengelilingi inti. Tadi yang berputar mengelilingi inti adalah elektron, maka jawaban untuk B di sini adalah elektron. Sedangkan kita akan lanjutkan ke jawaban C ya. Jawaban C itu sudah tidak ada hubungannya dengan struktur atom ini, maka kita baca ikatan yang dibentuk oleh satu atau lebih atom membentuk ikatan kimia yang disebut sebagai, kita sebut namanya senyawa ya. Jadi C itu jawabannya adalah senyawa. Senyawa itu bahasa Inggrisnya adalah compound ya. Jadi compound atau senyawa itu dibentuk oleh ikatan antara dua unsur atau lebih ya. Dan air merupakan salah satu contoh molekul yang terdiri dari dua atom, yaitu, oke, kita harus tahu terlebih dahulu rumus kimia dari air ya. Air itu rumusnya adalah H2O, atau H itu hidrogen, O itu oksigen. Maka air itu terdiri dari dua molekul yang terdiri dari dua atom, yaitu apa aja? Yaitu atom hidrogen dan atom oksigen. Maka yang D ini jawabannya dua ya. Yang D itu adalah atom H, H itu adalah hidrogen, dan atom O yaitu oksigen. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang kedua. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Fenomena berpindahnya air melalui tisu pada gambar di atas disebut sebagai titik-titik. Air dalam gelas dapat berpindah melalui lubang-lubang kecil yang dikenal dengan sebutan pipa titik-titik. Perpindahan air pada fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui gaya tarik-menarik partikel yang terlibat. Gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis disebut titik-titik, dan gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda jenis disebut titik-titik. Oke, jadi ini kita diberikan gambar, yaitu ada satu gelas yang diisi dengan cairan yang berwarna biru untuk memperhatikan atau untuk menunjukkan warnanya ya. Kemudian dihubungkan dengan tisu, ternyata air ini bisa naik ke atas, kemudian berpindah ke gelas satunya lagi yang masih kosong. Yang ditanyakan pertama adalah fenomena berpindahnya air ini disebut sebagai apa, dan fenomena ini disebut sebagai peristiwa, kita jawab di sini ya, namanya adalah peristiwa kapilaritas. Jadi naiknya partikel-partikel air atau molekul-molekul air melalui tisu ini kita sebut sebagai peristiwanya namanya kapilaritas. Nah, peristiwa kapilaritas itu sebenarnya adalah peristiwa naiknya air atau naiknya zat cair di sini melalui pipa-pipa yang kecil atau lubang-lubang yang kecil. Apa sebutan lubangnya? Sebutan lubang atau pipa kecil tersebut kita sebut sebagai pipa kapiler. Jadi pipa kapiler itu adalah pipa dengan diameter yang cukup kecil. Kemudian mengapa air itu bisa naik? Nah, air itu bisa naik akibat adanya gaya tarik menarik, yaitu ada dua jenis ya. Jadi gaya tarik menarik kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gaya tarik menarik yang disebut sebagai kohesi, dan yang kedua adalah gaya tarik menarik yang disebut sebagai adesi. Apakah itu kohesi? Kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar partikel yang sejenis. Jadi dalam kohesi itu tarik menariknya itu antar partikel sejenis. Contohnya partikel air dengan partikel air, kemudian partikel misalkan raksa dengan partikel raksa, dan seterusnya. Itu adalah kohesi. Sedangkan yang kedua adalah adesi. Apa itu adesi? Adesi adalah gaya tarik menarik antar partikel yang berbeda jenisnya. Jadi dalam adesi itu tarik menariknya terjadinya karena partikelnya itu berbeda jenis. Apa contohnya? Contohnya misalkan di sini. Tarik-menarik antara partikel air dengan partikel dari tisu. Tarik-menarik antara partikel kapur dengan partikel yang ada pada papan tulis sebagai contoh. Atau spidol dengan partikel pada papan tulis. Maka kita bisa jawab dulu untuk pertanyaan C. Apa itu pertanyaan C? Gaya tarik-menarik antar partikel sejenis disebut sebagai, oke, jadi yang sejenis namanya adalah kohesi. Kita jawab di C itu kohesi. Dan yang terakhir D, partikel yang berbeda jenis, kita jawab adalah adesi. Nah, itu adalah pembahasan untuk soal ini. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung selalu bersifat ABC dan sering digunakan sebagai titik-titik. Oke, jadi kita akan membahas berkaitan dengan cermin cembung ya. Jadi cermin cembung itu adalah cermin yang bagian mengkilapnya itu berupa cembung. Nah, cermin cembung itu disebut juga sebagai cermin konveks, dan cermin cembung itu akan menghasilkan bayangan yang sifat bayangannya itu selalu maya. Jadi maya itu nama lainnya adalah virtual. Kemudian selain maya, sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung itu adalah tegak. Jadi tegak itu misalkan bendanya berdiri, bayangannya juga akan berdiri ya. Kemudian misalkan ada lilin, kepala api lilin itu kan ada di atas, maka pada bayangan juga apinya tetap akan ada di atas ya. Berbeda dengan cermin cekung, ada tempat-tempat di mana pada cermin cekung itu bayangannya terbalik. Kemudian yang ketiga, sifat yang terbentuk dari cermin cembung. Oke, tegak itu nama lainnya adalah upright. Kemudian yang ketiga adalah
diperkecil ya. Jadi dia bendanya atau bayangannya ya, maaf, bayangannya itu lebih kecil dari bendanya atau dia smaller ya. Nah, ini adalah sifat-sifat yang dibentuk oleh cermin cembung. Nah, sifat-sifat ini dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan cermin cembung itu dipakai untuk cermin pengaman pada tikungan di pegunungan. Atau cermin cembung itu juga yang paling sering kita jumpai adalah digunakan untuk spion, baik itu untuk kendaraan motor maupun mobil. Jadi jawaban A sudah jelas ya. A itu bisa kita pilih pakai maya, kemudian B-nya tegak, C-nya diperkecil, dan sering digunakan sebagai D, jawabannya adalah spion. Oke, seperti itu.